Oke bro, kita hari ini mau bahas apa nih? Siap, hari ini kita bahas tentang subject verb agreement. Oke. Ini adalah salah satu materi atau tips yang akan kita pelajari nanti di kelas TOEFL. Oke. Ya. Apa sih? Apa itu subject verb agreement? Jadi subject verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dan verb. Kita tahu kalau dalam bahasa Inggris, kalimatnya dalam bahasa Inggris itu harus ada subjek dan harus ada verb ya. Itu adalah syarat yang harus ada dalam setiap kalimat dalam bahasa Inggris ya. Nah, yang menjadi masalah adalah dalam bahasa Inggris itu subjeknya dibedakan antara subjek yang singular dan subjek yang plural. Jadi kita harus tahu kapan kita menggunakan kata kerja yang sesuai dengan subjek tersebut. Jadi dalam satu kalimat hanya boleh ada satu subjek, Satu dan verb. satu main verb. Iya, benar sekali. Oke. Contohnya? Nah, contoh misalkan kita punya kalimat ya. He goes to work by bus. Nah, kemudian yang contoh kedua adalah they visit us every other week. Nah, di sini kenapa kata kerja yang pertama itu goes dari kata kerja go terus ditambahkan imbuhan is ya. Kenapa hal itu harus demikian? Karena subjeknya adalah singular. Oke, contoh yang kedua adalah kata kerjanya visit tidak ada imbuhan s-nya atau is-nya. Kenapa? Karena subjeknya adalah plural yaitu they. Nah, gitu. Sederhananya demikian. Oke. Nah, berikutnya adalah jika ada dua subjek yang dihubungkan dengan kata hubung n atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan dan gitu ya, maka subjek itu dianggap plural. Maka kita akan membutuhkan kata kerja plural atau verb yang plural ya. Contoh, Mary and Joanne are quite different. Ya, di situ subjeknya adalah Mary and Joanne ya. Dihubungkan dengan kata hubung and ya. Maka kita membutuhkan kata kerja yang plural yaitu di situ contohnya adalah are. Oke. Yang tips berikutnya adalah jika suatu kalimat dalam bahasa Inggris diawali oleh kata here atau there, maka subjeknya mengikuti kata kerjanya. Contoh ya, there is a bush near the school playground. Ya, di situ ada kata there. Subjeknya bukan kata there itu sendiri, tapi subjeknya adalah a bush. Ya. Bush. Kata kerjanya adalah is karena subjeknya a bush adalah singular. Oke. Berikutnya adalah here is your book. Ya. Subjeknya bukan kata here tapi subjeknya adalah your book. Karena subjeknya singular maka kita butuh kata kerja is yang juga singular. Ya. Pertama kali saya tahu ternyata kalau ada kalimat seperti here is your book, ternyata your booknya itu ya subjeknya. Benar sekali. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia itu mengira bahwa subjek selalu di depan. Ya, dari tips ini mungkin nanti akan mengubah paradigma bahwa sebenarnya subjek dalam bahasa Inggris bisa saja setelah kata kerja. Oke. Dengerin ya teman-teman. Nah, sekarang coba bro, kan kalau di TOEFL itu kan pertanyaannya agak complicated ya kan, agak kompleks. Nah, kira-kira bisa nih dicontohin salah satu contoh kalimat dalam TOEFL dan gimana sih kita nentuin mana yang subjeknya, mana yang verb subjek. Oke. Saya sudah menyediakan beberapa contoh kalimat ya. Oke. Kalau tadi itu kita melihat kalimatnya sederhana ya. Nah, sekarang kita akan melihat contoh kalimat yang agak kompleks, yang agak sedikit menantang begitu ya. Nah, di sini ada contoh nomor 1. If the duties of these officers
Di sini kita harus milih isn't atau aren't gitu ya. Reduced, there will not be enough time to finish the project. Nah, ini yang mana subjeknya? Subjeknya adalah the duties of these officers. Subjeknya adalah dari kata the duties sampai officers. Namun bagian dari subjek ini yang menentukan kata kerjanya adalah kata duties saja. Kok bisa gitu? Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal namanya adalah noun phrase ya. Noun phrase. Jadi kita ambil bagian kepala phrase-nya ya, kepala frasenya, atau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan head-nya. The head of noun phrase. Bagian yang terpenting dari frase itu. Oh, berarti kalau ada kata-kata something of something berarti noun phrase ya namanya. Iya, benar sekali. Dan subjeknya itu pasti yang pertama. Iya, sebelum of yang pertama. Itu pasti ya, bro. Iya. Oke. Oke. Nah, karena kata duties di sini adalah plural, maka kita butuh kata kerja yang aren't. Ya, seperti itu. Oke. Contoh lagi yang kedua adalah the effects of cigarette smoking. Ini ada dua pilihan jawaban, have atau has. Ya, kita lihat di sini subjeknya mana? Subjeknya adalah the effects of cigarette smoking. Tapi bagian subjek ini yang mempengaruhi si kata kerja atau si verb adalah kata the effects. Effects, ya. Karena kata effects-nya ini plural, maka kita butuh kata kerja yang plural juga. Have. Benar sekali. Have. Oke. Berikutnya, contoh nomor 3. Mr. Jones, accompanied by several members of the committee. Ini juga punya dua pilihan, have atau has ya. Nah, karena di sini subjeknya adalah Mr. Jones, ya, Mr. Jones, sampai kata committee ya, tapi yang mempengaruhi si kata kerja ini adalah Mr. Jones-nya aja. Ya. Bagian accompanied by several members of the committee ini adalah keterangan siapa sih Mr. Jones itu. Oh, berarti kalau semisal ada kalimat di dalam koma, kayak contoh Ya, ini itu berarti cuma tambahan aja ya. tambahan aja, benar sekali. Oke. Apakah itu perlu kita abaikan ketika Ya. kita mau Benar sekali. Jadi kalau soal mengerjakan subjek dan verb di soal TOEFL, kita abaikan saja bagian yang di antara dua tanda koma itu. Jadi kita fokus yang kata benda sebelum tanda koma. Oke, coba lagi ya. Kita tentukan kalimatnya ini benar atau salah ya. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa kalau kalimat dalam bahasa Inggris itu harus punya subjek dan verb, ya kan? Kalau ada salah satu unsur yang hilang, maka kalimatnya salah, tidak sempurna, benar. Ya. Nah, contoh nomor 1 nih. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Ya. Nah, di sini coba kita perhatikan, kita analisis soalnya ya. Kita bedah nih. Di situ ada kata last week. Meskipun letaknya di depan, tapi kata last week bukan subjek, tapi adalah adverb atau keterangan. Ya, kata kerjanya di situ adalah kata went. Dan sayangnya kalimat nomor 1 ini belum punya subjek. Maka kalimat nomor 1 ini adalah incorrect. Ya. Oke, nah berikutnya adalah contoh nomor 2 ya. Departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Ya. Nomor 2 kita punya subjek departure ya. Tapi sayangnya di kalimat nomor 2 ini tidak ada kata kerja. Ya. Karena dalam kalimat bahasa Inggris harus komplit ya, subjek dan kata kerjanya. Subjek dan verbnya harus ada. Karena salah satu unsur tersebut tidak ada, maka kalimat nomor 2 ini incorrect. Ya. Oke. Yang nomor 3. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Ya. Nah,
subjek ada nih, the new machine. Ya. Tapi kata kerjanya adalah is processes. Sayangnya kata kerja is process itu tidak ada dalam tenses bahasa Inggris. Ya. Jadi kalimat nomor 3 ini masih salah. Ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Inggris harus punya unsur subjek dan unsur kata kerja. Kalau di sini kan ada bro ya subjeknya the new machine, habis itu ada is processes. Nah, di sini verbnya kan processes. Oke. Kok salah? Iya, karena di sini sudah ada kata processes kata kerjanya, terus ada kata kerja be. Jadi ini tidak ada tenses dalam bahasa Inggris yang menggabungkan kata kerja is dan kata kerja yang berimbuhan atau berakhiran is atau s. Biasanya pakai ing ya bro. Biasanya pakai ing, benar. Is processing, benar sekali. Oke, berarti harus salah satu ini ya. Salah satu aja pilihannya. Oke, atau kalau ada is harus ada verb ing. Benar. Ya. Oke. Langsung ya bro. And the last we say, Mr. Bob, So